Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Ahwandi di perjalanan Kojah Sastra. Untuk edisi kali ini di awal bulan Juli 2025, tanggalnya tanggal 3, masih tanggal muda ya. Semoga aja tanggal muda memberikan semangat Anda ya, semakin bergairah karena masih muda ya. Nah, pastinya selama 2 jam ke depan saya akan mengajak Anda untuk kita obrolkan ya seputar hal-hal berkenaan dengan kesusastraan, seni dan budaya. Nah, malam hari ini saya terkenang setelah seorang sastrawan, pujangga, dan saya menyebutnya sebagai seorang pemikir juga ya. Namanya adalah W.S. Rendra. Nah, saya ingin istilahnya membacakan kepada Anda 2 buah esai yang pernah ditulis oleh beliau W.S. Rendra, yang kemudian dikumpulkan dalam buku judulnya Rendra Memberi Makna Pada Hidup yang Fana. Nah, diberikan pengantar oleh Fuad Hasan. Fuad Hasan ini mantan menteri ya, dulu pernah jadi menteri juga, menteri pendidikan kalau tidak salah. Kemudian dieditori oleh Edi Haryono, Mas Yon dari Pekalongan ya. Nah, buku ini ya, sejenak mengenai buku ini. Buku ini terdiri atas beberapa bagian. Ada 1, 2, 3, 4 bagian. 4 bagian yang kemudian di dalam bagian-bagian ini ya, ada beberapa esai. Nah, saya ambil bagian yang pertama dari buku ini, Seni dan Pasar. Nah, terdiri atas 2 esai. Yang pertama judulnya Firdaus Sudah Tak Ada, dan yang kedua adalah Kedudukan Seni. Nah, saya ingin menghadirkan 2 buah esai ini mengingat hari ini ya, kalau kita bicara tentang kebudayaan, memang agaknya sangat relevan esai yang mau saya bacakan ini dari Rendra. Karena apa? Ya, sekarang ini kayaknya kita masih kebingungan nih. Sebenarnya sih nggak bingung-bingung amat ya kalau kita ngomongin soal apa nih yang bisa diberikan oleh Indonesia bagi dunia. Nah, salah satu sumbangsihnya adalah bagaimana kemudian Indonesia itu akan menjadi nggak cuman mercusuar, tetapi menjadi pembangun peradaban baru dalam eskalasi global. Nah, apalagi dengan situasi yang hari ini sedang ramai ya, konflik yang luar biasa ya. Nah, kayaknya ini patut untuk kita renungkan bersama apa yang menjadi gagasan dan pikiran dari Rendra yang ditulis dalam 2 buah esai ini. Nah, malam hari ini sebelum ke sana ada beberapa hal yang menarik dari esai karya-karyanya Rendra, seperti dituliskan dalam prakata oleh editornya. Disebutkan di sana bahwa banyak tulisan Rendra tersebar di berbagai penerbitan Indonesia. Tulisan itu menampung pemikiran Rendra mengenai berbagai hal, dari keindahan cinta, lika-liku kehidupan rumah tangga, sampai hangatnya suhu sosial dan budaya serta iklim politik di Indonesia. Nah, dari semua clipping yang sudah diperoleh tim editor ini dari Mangap Studio muncul satu benang merah pikiran Rendra yang akhirnya dianggap sebagai telah teruji dalam pergulatan kehidupan dan kebudayaan Indonesia selama 20 tahun terakhir di bawah tekanan pemerintah Orde Baru. Nah, buku ini memang merupakan kumpulan puisi, kumpulan esai yang dihimpun pada era pemerintahan Orde Baru, dan buku ini terbit pada tahun 1999. Jadi setelah era
era reformasi meletus ya. Sejak itu kemudian buku ini terbit. Nah, saat memasuki era reformasi, pikiran-pikiran ini kian memperoleh dimensi serta ruang penebalan makna. Dan tim redaktur atau editor dalam hal ini sengaja mengambil tulisan-tulisannya yang dimuat di Kompas, Sinar Harapan, Mutiara, Horizon, dan juga majalah Hai. Dan yang menarik lagi adalah keistimewaan dari tulisan tersebut terletak pada kemampuan Rendra menghayati kesenian orang lain serta sikapnya terhadap percaturan organisasi kesenian dunia. Ditambah pengakuannya sendiri mengenai rahasia kerja keseniannya yang ia beri label jurnal penyair. Itu sekilas yang ditulis oleh Mas Edi Haryono selaku editor dari buku ini. Nah, sementara itu pengantar yang diberikan oleh Fuad Hasan juga memberikan sebuah pemantik ya, bahwa Rendra adalah seniman yang orisinal dengan keistimewaannya sendiri. Rendra menunjukkan keistimewaan yang sangat khas pada caranya menggarap sumber inspirasinya hingga menjelma sebagai cipta seni. Nah, kepekaan pengamatannya terhadap berbagai adegan manusiawi ini menjadi pendorong kuat bagi kelahiran sejumlah karyanya yang umumnya sangat berdaya mengetuk nurani pembacanya. Bagi Fuad Hasan, Rendra adalah penutur yang berkelana tanpa genderang. Dia tidak mencari telinga yang bersedia mendengar, dan mata yang bersedia menatapnya. Rendra tidak memilih mitra bicaranya. Namun, Rendra bisa begitu memukau, sehingga seolah-olah Rendra makin mekar sebagai pembawa pesan dikarenakan kehadiran pengagumnya. Maka, sebagian orang terkesan oleh citranya sebagai burung merak yang makin kemilau warna-warninya di hadapan halayaknya. Boleh jadi lebih mendekati kebenaran untuk menyatakan bahwa Rendra mengungkapkan muatan batinnya dalam heningnya kesendirian dan meniupkan hidup ke dalam gagasannya melalui berbagai perlambangan. Nah, dalam hubungan ini, Rendra adalah ibarat gabungan antara air, awan, dan angin. Nah, melalui sifat ketiga unsur ini dihidupkanlah segala yang mengilhaminya. Dan ini sering kentara melalui sejumlah balada hasil garapannya sejak berusia muda. Nah, Rendra adalah ibarat penggembala di padang luas dengan serunainya yang mengalunkan senandung anak manusia yang ingin sejenak menyepi dan kemudian keluar dari kesepian itu untuk berfatwa tentang nilai-nilai kemanusiaan yang diharapkannya berkumandang di seantero jagat manusiawi. Namun Rendra bukan saja penyair yang kuat bermain dengan perlambangan. Rendra bukan sekadar seorang intuisionis yang dilibat langsung oleh kenyataan. Pada waktunya, ia sanggup mempertahankan jarak terhadap kenyataan yang sedang diamatinya, sehingga dengan jernihnya ia menemukan hakikat permasalahan yang dianggapnya perlu untuk digumulinya. Rendra pun sanggup meluncurkan penalarannya secara konsisten dan koheren. Baginya, seolah-olah tidak ada pemisahan yang logas antara idealisme dan realisme. Di satu sisi, manusia tidak bisa tinggal dalam dunia gagasan dan angan-angan belaka. Tetapi di sisi lain, makna kepribadiannya niscaya akan sirna manakala ia menyerah belaka pada kenyataan yang menerpanya. Kenyataan tidak harus diterima sebagai apa adanya, melainkan harus ditebus hingga memunculkan berbagai kemungkinan. Nah, dalam tulisannya yang berjudul Kepribadian ditegaskan oleh Rendra bahwa manusia adalah gabungan antara kemungkinan dan keterbatasan. Rumusan pendek ini menggambarkan cara pandang Rendra terhadap eksistensi sebagai keberadaan yang ciri khasnya adalah ikhtiar pembebasan diri yang berlangsung tak terhingga. Eksistensi adalah pengejawantahan berlanjutnya peralihan manusia dari adanya ke menjadinya
sebagai proses susul menyusul evolusioner yang membangun konsep atau citra diri. Itulah. Dan dalam hubungan inilah dunia manusia merupakan dunia serba kemungkinan. Di lain pihak manusia sebagai kenyataan ragawi dihadapkan pada keterbatasan yang oleh filsuf Karl Jaspers disebut sebagai grand situationen yang mustahil ditangkal olehnya. Nah, dalam ruang gerak demikian, Rendra mengembangkan diri ibarat melangit dan membumi sekaligus. Mungkin dalam hubungan ini pula Rendra merumuskan bahwa kesejatian manusia adalah kesatuan roh dan badan. Dan hanya dengan terjaganya keutuhan itu terciptalah keseimbangan. Ya, itulah pengantar dari Edi Haryono, kawan karib beliau Rendra, orang Keputran ya, Pekalongan, yang luar biasa. Beliau sekarang agaknya mengalami sedikit masalah dengan ingatan, daya ingat, ya agak mulai linglung beliau sekarang, tinggal di Keputaran Gang 6. Kalau misalkan Anda yang ingin berkunjung boleh, tapi mungkin ada baiknya mencoba untuk menemukan waktu yang tepat gitu ya. Baik, saya akan bacakan 2 esai karya Rendra yang ditulis dalam bagian pertama ya, dihimpun dalam bagian pertama, Seni dan Pasar. Nah, esai pertama berjudul Firdaus Sudah Tidak Ada. Saya bacakan untuk Anda. Kita renungkan bersama apa ini yang mau disampaikan oleh Rendra. Tidak ada cabang kehidupan yang bebas dari godaan. Adam dan Hawa yang penuh dengan daya ingin tahu, yang kreatif, dan sudah jenuh dengan hidup yang serba mubazir. Menetek pada sungai susu dan madu dan menderita frustrasi karena hidup yang gampang serupa belatung, akhirnya memakan buah terlarang. Firdaus sudah tak ada. Tak ada kemurnian, tetapi ada spontanitas. Tak ada kesucian, tetapi ada pikiran baik, perasaan baik, niat baik, kelakuan baik, dan tabiat baik. Tak ada kesempurnaan, yang ada usaha tekun, ungkapan yang total, dan integritas. Tanpa tahayul akan kemurnian, kesucian, dan kesempurnaan, ternyata fajar masih selalu menyingsing. Suami istri bisa bergembira, anak-anak bermain bola voli dan menyanyi bersama. Pergaulan yang indah antar manusia masih mungkin ada. Impresario seni dianggap oleh sebagian orang berbahaya karena bisa merosotkan nilai seni. Bahaya seperti itu memang ada. Ini karena bila seniman hanya mengejar selera publik demi uang, maka ia akan menjadi penjilat pantat publik semata. Namun, bila dasarnya tabiat sang seniman tersebut memang penjilat pantat, maka di dalam lembaga kesenian yang dikelola oleh pemerintah atau partai politik, ia pun akan menjilat pantat penguasa pemerintahan atau partai. Godaan dan bahaya ada di mana-mana. Di bawah pengelolaan birokrasi, pemerintah atau partai, seni bisa merosot menjadi kompromis dan mekanis. Dikelola oleh birokrasi agama, seni bisa merosot menjadi dogmatis, picik, dan penuh kebencian. Sementara itu, di bawah yayasan kesenian atau lembaga kesenian yang independen, seni bisa merosot karena dibatasi oleh konsensus rapat para lurah seni sehingga menjadi parokial dan amatiristis. Ini jika kita hanya terus-menerus takut akan adanya bahaya melulu. Akhirnya kita akan selalu lari kembali kepada kebiasaan mental yang lama
yaitu mental kebudayaan priayi dan pertanian. Lembaga-lembaga kesenian di Indonesia dewasa ini dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Kerukunan lebih ditekankan daripada mutu kesenian di dalam kegiatan mereka. Ironisnya, pertengkaran di dalam lembaga itu sering terjadi justru karena selalu saja ada pihak yang merasa disingkirkan dari kerukunan. Banyak seniman yang karyanya buruk tetapi tetap ingin mendapatkan kesempatan di dalam sistem kerukunan itu. Apalagi jika mereka duduk di dalam birokrasi lembaga tersebut. Karena semangat kekeluargaan itu, muncullah pula sikap hubungan bapak anak dan kakak adik di dalam alam pikiran mereka ketika mereka mengelola dunia kesenian. Jadi para birokrat seni adalah bapak-bapak yang membina dan memberi pengarahan kepada para seniman. Konsensus dalam rapat yang mereka buat dijadikan patokan untuk pembinaan kesenian di dalam masyarakat. Lalu ada seniman-seniman senior, ibarat kakak-kakak di dalam keluarga. Para seniman pendatang baru, biarpun bermutu lebih bagus, disebut seniman-seniman junior, bagaikan adik-adik laiknya. Meskipun secara psikologis adik-adik ini tertekan oleh selera dan wawasan bapak-bapak serta kakak-kakaknya, apa hendak dikata? Jika tak berani menempuh jalan lain, mana bisa mereka mengubah nasib di badan. Kesenian pun lalu macet, kehilangan gairah. Itu pada bagian pertama. Saya akan lanjutkan nanti ya. Seru nih kayaknya. Ada yang sepakat, ada yang tidak pastinya dengan gagasan ini. Silakan, Anda bisa layangkan komentar Anda melalui WA di 0855420912 ya. Pokoknya ditunggu di sini. Tapi kayaknya ini sambungan internet sedang bermasalah. Iya, kita tunggu aja deh. Sambungan internetnya pulih kembali seperti semula. Jadi ditunggu ya. Harap bersabar. Gak tahu deh. Tiba-tiba aja sih. Baik, kita ke musik dulu ya. Musikalisasi puisi dari suaranya Oppie Andaresta, membawakan puisinya Djoko Pinurbo, Bulu Matamu Padang Ilalang. Tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif di Koja Sastra.
di tengahnya sebuah sendang. Bulu matamu padam ilalang di tengahnya sebuah sendang. Bulu matamu padam ilalang. Ya, masih dilanjutin lagi kebersamaan kita di Koja Sastra bersama saya Ribu Tahwandi di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Dan masih kita kupas dua buah esai karya W.S. Rendra yang terhimpun dalam buku Rendra Memberi Makna pada Hidup yang Fana, sebuah kumpulan esai ya. Menarik ya, bahwa ternyata kalau kita bicara tentang lembaga-lembaga kesenian di daerah maupun di pusat dan lain sebagainya, memang ya kesenian dalam hal ini tidak bisa lepas tarik menariknya dengan wilayah kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, konstelasi inilah yang agaknya membuat kesenian menjadi sebenarnya seksi ya kalau kita mau mengamatinya. Tetapi di sisi lain ini menjadikan kesenian akhirnya gimana ya? Di satu sisi dia akhirnya tumbuh agak sedikit kesulitan, apalagi dalam kelembagaannya. Seperti yang diungkapkan oleh Rendra dalam tulisannya, ketika lembaga-lembaga kesenian ya ini lembaga-lembaga kesenian yang sekarang ini di Indonesia ini dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Di situ ada yang namanya kerukunan. Nah, di dalam kerukunan itu rupa-rupanya ada saja intrik ataupun ada friksi di situ. Bagaimana kemudian salah satu atau beberapa kelompok dan lain sebagainya itu yang merasa bahwa dirinya disingkirkan dalam pola kerukunan itu tadi, sehingga apa yang terjadi? Muncullah konflik yang tidak apa ya, kalau di manajemen dengan baik ya saya yakin itu akan memberikan dampak yang positif. Tetapi kadangkala dalam hal ini munculnya nggak begitu gitu, nggak selalu seperti itu. Nah, sementara di dalam pola hubungan yang kekeluargaan itu ya, dalam lembaga-lembaga kesenian ada yang namanya senioritas, bapak dan anak, kakak dan adik. Ya, diterangkan oleh Rendra bahwa maka dalam hubungan atau dalam relasi yang seperti itu, relasi kuasa yang semacam itu bapak dan anak, maka mereka yang katakanlah junior atau pendatang baru, sekalipun mungkin kualitas mereka jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya, harus tunduk pada keinginan atau kehendak dari orang-orang yang lebih tua, lebih senior. Begitu juga dengan kakak. Kakak ini biasanya menjadi representasi, seolah-olah menjadi representasi dari generasi tua, dan membuat generasi muda juga agaknya sedikit kesulitan untuk bisa berkembang karena harus menuruti apa yang dimaui oleh kakak. Oke. Saya ingin, sebelum melanjutkan pembacaan saya terhadap esainya Rendra, saya ingin memberi apresiasi terlebih dahulu ya kepada teman saya. Ini dia, saya kemarin mendapatkan buku dari seorang penulis produktif banget, kreatif banget, Zulmasri Kampai. Beliau adalah Zulmasri Kampai ini, saya ketemu dengan beliau kemarin itu ketika sama-sama menjuri di lomba FLS 3N untuk cabang lomba menulis cerita. Nah, beliau ini adalah guru
SMP Negeri 1 Seragi dan sekarang tinggal di Weradesa, Pekalongan. Aslinya lahir di Padang Panjang, pesisir selatan Sumatera Barat. Nah, sekarang hijrah ke Pekalongan ini pada tahun 97. Nah, keren, banyak banget tulisan-tulisan beliau yang sudah diterbitkan menjadi buku. Nah, salah satunya adalah ini, buku kumpulan Sehabis Hujan pada Senja di Sebuah Kota. Keren banget. Terima kasih bukunya. Saya akan pelajari. Kapan-kapan Pak Zulmasri, Bang Zulmasri aja deh ya. Udah ya. Karena orang Padang. Orang Padang ya. Berarti saudaraan sama Bang Raudal dong. Raudal Tanjung Banua. Nah, udah Zulmasri, lain waktu saya akan hadirkan beliau ke sini deh. Kalau ada luang waktu ya, hadir di Konco Sastra, atau saya akan datang ke kediaman beliau barangkali untuk kita rekam aja obrolannya seputar proses beliau berkreasi dalam menulis puisi ya. Oke, terima kasih. Bukunya keren banget, saya pelajari. Memang ya, saya nggak tahu apakah mungkin karena orang Padang ya, dengan kebudayaan Minang dan Melayu Minangnya, kemudian agaknya punya talenta yang diturunkan secara genetika menjadi orang yang lihai dalam bukan memainkan kata-kata tetapi menyusun kata-kata menjadi puitis dan kaya akan pemikiran. Oke, selamat buat Uda Zulmasri Kampai yang sudah menerbitkan buku keren ini. Salut deh pokoknya. Terima kasih bukunya. Saya akan pelajari bukunya. Nah, ada yang bergabung malam hari ini? Kayaknya belum bisa ya, karena sambungan internetnya di Radio Kota Batik sedang bermasalah. Ya udah, nggak apa-apa ya. Namanya juga ya, memang sedang sambungan internetnya sedang tidak baik-baik saja. Baik, saya akan lanjutkan lagi ke esai yang pertama dari karyanya W.S. Rendra yang judulnya Firdaus Sudah Tak Ada. Nah, saya lanjutkan lagi, masih berbicara tentang lembaga-lembaga kesenian. Nah, lembaga-lembaga kesenian lembaga-lembaga kesenian ini sumber dananya berasal dari pemerintah. Nah, yang dimaksud adalah tadi yang lembaga-lembaga kesenian yang sifatnya hubungannya adalah kekeluargaan di Indonesia ya. Nah, diambil dari hasil pendapatan nasional yang memang harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Jumlah dana itu selalu terlalu sedikit dan lebih dari setengahnya dipakai untuk membiayai birokrasi lembaga itu sendiri, serta sebagian kecil saja yang dipakai untuk membiayai setiap kegiatan bidang kesenian yang dikelolanya. Ironis, demikian kata W.S. Rendra. Jelas tidak mungkin seniman akan bisa mendapatkan nafkah hidupnya dengan mengandalkan pengelolaan yang dilakukan oleh birokrasi kesenian seperti yang dilukiskan di atas. Jangan pula diharapkan profesionalisme kesenian akan bisa lahir dari keadaan semacam itu. Kesenian tetap hanya akan merupakan aktivitas waktu senggang seorang seniman atau hasil kerja yang intens dari seorang gelandangan yang tak karuan sumber nafkahnya. Honorarium seorang seniman sangat jauh berbeda di bawah penghasilan sebulan seorang birokrat kesenian. Ini menjadi yang digarisbawahi ya. Kayaknya itu enggak sih yang terjadi? Apakah para seniman akan menyerah masuk ke dalam kelas gelandangan untuk selamanya? Ataukah ia harus bekerja dengan intens dalam bidang lain dan berkesenian hanya sebagai hobi? Ataukah ia harus mampu bekerja dengan intens untuk seninya
sedang di samping itu harus mampu pula bekerja dalam bidang lain untuk mencari nafkah. Bagaimanapun akan kembali lagi inti masalah. Mampukah seniman berdiri mandiri dengan kesenian sebagai profesinya? Syahdan, seniman memang diharapkan tebal iman dan kuat menderita. Waduh. Seniman diharapkan tidak materialistis dan hidup sederhana. Gombal. Janganlah seniman terperosok ke dalam romantisme yang tidak berkeputusan. Biar bagaimanapun seniman juga harus membayar rekening listrik, mengontrak rumah, membayar uang sekolah anak-anaknya, membayar utang pada tukang sayur, dan harus membeli minyak tanah untuk kompor di dapurnya. Kalau sekarang gas ya. Ini ekonomi dasar dan hidup sederhana macam apapun tak akan bisa lolos dari persoalan ini. Iya ya. Berat memang kalau kita bicara tentang masalah ekonomi. Sudahkah kita sejahtera? Anda yang tahu jawabannya. Silakan Anda bisa ngasih tanggapan di 0855420912 atau mungkin yang nonton channel YouTube-nya Koja Sastra boleh komentar di kolom komentar ya. Tapi maaf, tayangan ini tidak saya live stream, nggak saya tayangkan secara langsung ya. Tetapi saya record dulu, terus kemudian setelah ini saya akan upload di channel Koja Sastra. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif di Koja Sastra. Riuh sunyi, intuisi musik puisi. Gelombang puyuh ikut meramaikan kabut, hijau menjelma dari dekat, dari jauh, sama saja, sama saja. Walau ku hitung dengan jari, walau ku hitung dengan kerikil, tali temali makin memanjang, makin memanjang. Bentang genderang pukul dunia, langit menciut, awan berkabut, kabut hijau menguning dan terus jadi kelabu. Bentang genderang pukul dunia, langit menciut, awan berkabut, kabut hijau menguning dan terus jadi kelabu. Tebar debu, hidup tanpa deru, hidup tanpa deru. Menciut, awan berkabut, kabut hijau menguning dan terus jadi kelabu. Bentang genderang pukul dunia, langit menciut, awan berkabut, kabut hijau
jadi kelabu. Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Well, Pekalongan is so nice, so beautiful. Kota yang menyenangkan. Tapi sepertinya belum lengkap kalau saya belum pakai batik. Wah, saya perlu beli batik dulu nih. Tapi di mana? Gak usah bingung, Mister. Cari oleh-oleh batik Pekalongan. Ya di Unggul Jaya aja. Berbagai pilihan kain batik, pakaian bahan jadi, pakaian santai, pakaian kerja, pakaian fashion, hingga pakaian anak-anak tersedia di sini. Batik Unggul Jaya kualitas terbaik dengan 3 keunggulan utama: tidak kusut, tidak luntur, dan tidak panas. Lokasi sangat strategis, harga terjangkau, dan tempat nyaman bikin belanja makin mudah tanpa ribet. Cocok untuk koleksi pribadi atau dijadikan oleh-oleh istimewa. Kunjungi Batik Unggul Jaya di Jalan Angkatan 45 nomor 39, tepat di belakang kantor pajak. Buka setiap hari dari jam 8 pagi hingga 6 petang. Batik Unggul Jaya, budaya dalam gaya. Punya karya puisi, cerpen, atau ise? Atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Din, gimana skripsinya? Udah sampai mana nih? Kata dosen pembimbingnya sih masih suruh revisian. Data tentang kota Pekalongannya kurang lengkap nih. Oh gitu. Kalau kamu mau tahu data lengkap kota Pekalongan nih, takon PPID aja. Kamu bisa cari dokumennya dan informasinya di website ppid.pekalongankota.go.id. Misal, data atau informasi yang kamu cari belum ada nih, kamu bisa ajukan permohonan informasi di menu permohonan baru pada website PPID, Din. Pemerintah Kota Pekalongan terus berupaya dan berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik dengan sungguh-sungguh. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pekalongan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Pekalongan. Sebagaimana semangat Brian Urip, transparan, akuntabel, kesetaraan, dan gotong royong. Pemerintah Kota Pekalongan telah memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Jawa Tengah. Ayo like dan follow akun Instagram @ppid Kota Pekalongan untuk update informasi publik seputar pemerintah Kota Pekalongan. Mau tahu informasi tentang pemerintah Kota Pekalongan? Takon PPID aja melalui website ppid.pekalongankota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan. Bang, biasa, rokok tanpa cukai 1 slot bang. Aman bro. Nih,
sudah saya siapkan buat kamu. Gawat bro, ada mobil patroli. Tahu nggak kamu, rokok tanpa cukai atau rokok ilegal bukan cuma merusak kesehatan, tapi juga melanggar hukum. Ya, rokok ilegal mengandung bahan berbahaya, bisa merusak kesehatan kamu. Makanya jangan sekali-kali melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007. Selain kena denda besar, kamu juga bisa dipenjara. Mau dipenjara? Makanya dukung dong Indonesia dengan memilih rokok yang sah. Beli rokok hanya di tempat yang terdaftar dan sah. Jangan pilih yang ilegal. Rokok ilegal murah sih, tapi berbahaya. Ayo, gempur rokok ilegal. Anda masih menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Dengan nama yang tercatat pada cahaya wajahmu, yang matahari, yang langit, yang malaikat terbakar sayapnya. Hampirilah lumpurku, kau kenalkan, yang kau tumbuhkan dalam taman rahasia yang kau gumamkan. Di luar suara dari seluruh nama-nama, tabuhlah kebisuanku. Kebisuanku. Tuan, jika kau tetap diam, aku tak bisa menyeru namaku. Tuan, jika kau tetap diam, aku tak bisa menyeru namaku.
bisa menyeru namaku Tuan. Jika kau tetap diam, aku tak bisa menyeru namaku Tuan. Jika kau tetap diam, aku tak bisa menyeru namaku Tuan. Jika kau tetap diam, aku tak bisa menyeru namaku Tuan. Jika kau tetap diam, aku tak bisa menyeru namaku Tuan. Jika kau tetap diam, aku tak bisa menyeru namaku.
Ya, masih Anda simak Koja Sastra dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Bersama saya Ribut Ahwandi di edisi yang ke-245, tanggalnya 3 Juli 2025. Ya, masih saya hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah isai yang boleh jadi ini semacam kegelisahan sekaligus pemikiran, sekaligus sebagai ngudoroso gitu ya. Ngudorosonya seorang pujangga besar mendiang W.S. Rendra berkenaan dengan dunia kesenian. Ngenes sih memang ya kalau kita baca dari awal. Baik, saya lanjutkan lagi. Masih di isai yang pertama, judul pertama, Firdaus sudah tak ada lagi. Sudah tak ada ya. Sudah saatnya seniman menunjukkan bahwa ia bisa mempunyai kekuatan untuk menawar, kekuatan untuk mengajukan syarat bagi pemunculan karyanya, bila karyanya memang bermutu. Jelas ini bukan urusan harga diri atau sikap materialistis, tetapi sikap realistis. Seniman harus menghayati kenyataan hidup justru demi keunggulan mutu karyanya. Ia tidak boleh lari dari kenyataan bahwa ada masalah sosial dan ekonomi di dalam hidup bermasyarakat dan di dalam hidup pribadinya. Semua harus ia hadapi dengan tenaga, pikiran, keringat, air mata, dan kencing di celana. Firdaus sudah tidak ada, tetapi daya cipta dan daya hidup tetap bisa diolah dan jiwa bisa ereksi. Dalam memperjuangkan nasib sosial dan ekonomi bagi karyanya yang telah ia ciptakan dengan serius dan bermutu, seniman tidak memerlukan perlindungan tetapi sekutu. Pemerintah dimanapun dan partai politik yang manapun tak mungkin dijadikan sekutu karena selalu ingin memimpin. Berurusan dengan mereka menyebabkan seniman hanya akan mendapat pelindung, tetapi akan kehilangan kemandirian. Memang ada seniman yang bangga menjadi abdi dalam pemerintah dan alat perjuangan partai politik. Kedudukan sosial ekonomi mereka memang terjamin, namun mereka hanya menghasilkan seni yang mengiyakan kebijaksanaan pemerintah atau partai politik yang diabdinya. Seniman yang mengabdi pada partai politik yang tertindas banyak yang mampu menghasilkan karya bagus karena daya kritisnya dalam menilai keadaan. Tetapi ketika dahulu partainya jaya, karyanya hanya akan merupakan propaganda hambar. Berurusan dengan yayasan kesenian atau lembaga kesenian yang independen, yang jelas serba kepepet keuangannya itu, mana bisa masalah ekonomi sang seniman bisa terpecahkan. Bersekutu dengan impresario lebih masuk akal. Selama seniman menciptakan dengan penuh integritas dan karyanya memang bermutu, dengan aman ia bisa bersekutu dengan impresario. Ada dua macam kesenian yang bisa diolah oleh seorang impresario sehingga mendatangkan uang. Keduanya ialah seni yang populer sehingga mendatangkan banyak keuntungan secara langsung, dan seni yang kurang populer tetapi bermutu tinggi sehingga bisa memberi prestis kepada sponsor yang mau membayar mahal untuk prestis yang ia dapatkan itu, karena prestis itu berarti promosi bagi dirinya. Seorang impresario mempunyai saluran ke publik dan ke sponsor-sponsor. Dengan kata lain, ia mempunyai prasarana untuk memasarkan karya seni dan dengan begitu mampu memenuhi tuntutan harga yang diajukan oleh sang seniman agar sesuai dengan kebutuhan ekonominya. Banyak orang yang ngeri mendengar adanya karya seni yang dipasarkan sebagai satu komoditas. Seakan-akan alat tukar yang berwujud uang itu lebih rendah dari tepuk tangan, rasa hormat, atau simpati yang tidak memecahkan masalah ekonomi sang seniman.
Bagaimana mungkin profesionalisme tegak tanpa pemasaran? Mental feodal akan jijik terhadap pasar, tetapi mereka hidup makmur dari upeti, pemerasan, dan korupsi. Kaum komunis membenci pasar, tetapi pemerataan kesejahteraan ekonomi mereka terhambat oleh birokrasi yang dogmatis dan jauh dari aspirasi rakyat yang sebenarnya. Lebih baik seniman berkulat mempertahankan integritas di pasar jika memang ingin dihormati secara konkret dan ideal daripada hidup dengan rapi seperti burung kenari tetapi dikurung dalam sangkar emas doktrin-doktrin markas besar Partai Komunis yang elitis di mata rakyat. Komunisme tanpa pemerataan, nyanyian apa pula itu? Jelek atau baik, pasar adalah ekspresi dari aspirasi rakyat. Sifatnya dinamis. Sosialisasi memang sangat memerlukan perencanaan, tetapi juga memerlukan pasar yang terbuka agar mempunyai dinamisme berkat adanya dialog dengan aspirasi rakyat melalui pasar itu. Ya, pasar masih memungkinkan dialog, sedangkan elit birokrat Partai Komunis tidak mungkin diajak berdialog karena struktur politik yang reaksioner dan otoriter. Sosialisasi tanpa dialog, badutan apa itu? Tulisan Siti Adiati di Kompas mengenai pasar seni di Perancis menunjukkan pasar seni justru bisa menunjang kemajuan seniman dalam bereksperimen, misalnya Picasso dan Braque. Bisa kita ingat pula bagaimana pasar seni juga memungkinkan tunjangan terhadap eksperimen-eksperimen Ionesco, Elia Kazan, Coppola, Andy Warhol, Akira Kurosawa, Truman Capote, Mishima, Günter Grass, dan sebagainya. Namun mana bisa eksperimen berkembang dalam suasana yang doktriner dan otoriter? Tulisan ini tidak berniat meniadakan Direktorat Kebudayaan atau Dewan Kesenian Jakarta dan tiruannya di kota-kota besar yang lain di Indonesia. Mereka mempunyai fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan untuk berlatih dan bereksperimen bagi seniman-seniman yang baru muncul, sebagaimana dilukiskan dengan tepat oleh novelis Satyagraha Hurip di dalam wawancara dengan Sinemata. Justru inilah yang harus disadari oleh lembaga-lembaga kesenian itu. Mereka harus memberikan kesempatan kepada seniman-seniman yang baru muncul. Jangan sampai hal itu sekadar menjadi proyek pelipur lara bagi seniman-seniman senior yang bakat seni dan kekuatan mentalnya meragukan. Seniman-seniman senior itu perlu didorong untuk mandiri, berani bergulat dengan kenyataan hidup yang luas, agar mereka lebih maju di dalam teknik artistik dan mutu isi seni mereka yang dewasa ini dalam keadaan berantakan dan hambar, bagaikan tipu daya, eksentriksitas tanpa keunikan pribadi, lepas dari penghayatan akan aktualitas hidup dan hanya merupakan hura-hura mistik dan metafisik yang bertele-tele. Tulisan ini tidak pula bermaksud untuk menunjukkan bahwa di masyarakat kita sudah siap berjajar para impresario yang menanti untuk bersekutu dengan para seniman. Impresariat kesenian yang sudah ada hanya berminat untuk memasarkan seni picisan untuk dihidangkan di nightclub atau di restoran di hotel-hotel besar. Ada juga beberapa orang impresario yang berminat, tetapi mereka masih ragu-ragu akan tekad para seniman untuk bersekutu dengan mereka. Dengan kata lain, persekutuan antara seniman dan impresario di Indonesia masih berada dalam tingkat perintisan dan percobaan. Justru inilah tantangan untuk dan daya kreatif mengasihkan. Firdaus sudah tidak ada, namun kemampuan manusia untuk memberi makna pada hidup yang fana menjadi makin nyata. Itulah akhir dari tulisan Rendra yang pertama. Firdaus sudah tak ada. Dalam.
Itu komentar saya. Bagaimana komentar Anda? Oke, saya tunggu komentarnya. Sambil menunggu, saya ingin hadirkan kembali ke ruang dengar Anda satu musikalisasi puisi dari yang dibawakan oleh Teater JAB, Kabarkan Padaku, dari karyanya Mahwi Air Tawar. Kita simak bersama di sini di Koja Sastra di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Walah, mati lampu. Tak kira tak rusak. Mati lampu ya, Dok? Nggih, Pak. Ya, PM piye? Sampun, Pak. Sonten wau. Kene. Tak kandhani. Kowe nek sekolah sik tenang yo. Beto ra koyo bapak. Bapak ki guru lulusan SD. Golek gawean angel. Rekoso. Tur yo abot. Ki upaya ra sepiro. Ya wes, bapak nunggu makan di malam. Nggih, Pak. Kabarkan padaku batas perjalanan ini, seperti gerimis mengabarkan hujan. Sisa waktu terus beranjak, tak menyudahi jejak terus berlalu. Duh. Sing sabar ya. Bapak biasanya ra pengen urip koyo ngene. Tapi weh piye meneh. Iki dalan sing diparingi karo Gusti Allah. Dhewe kudu ikhlas. Kabarkan padaku, kenapa tak ada burung terbang melintas dari ranting ke batas ruang terbentang, dan aku cemburu. Jangan-jangan pencarian berakhir di sini. Seperti biasa aku selalu menunggu waktu hingga kau tiba pada batas permulaan. Seperti biasa aku selalu menunggu waktu hingga kau tiba
Ya, menit ke-18 tinggalkan pukul 20 waktu Radio Kota Batik dari sini ya. Masih Anda simak Koja Sastra dan masih saya bawakan untuk Anda 2 isei karya W.S. Rendra. Yang pertama sudah selesai saya bacakan, saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Tajam banget ya. Iya, banget nih tajamnya. Gila. Baik, saya langsung saja ke bagian kedua, isei kedua, judulnya Kedudukan Seni. Di dalam hidup manusia ada banyak urusan praktis seperti pertanian, perdagangan, keamanan, pelayaran, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan industri. Semua urusan praktis ini memerlukan efisiensi. Namun di dalam hidup manusia ada juga hal-hal yang tidak praktis dan tidak efisien, tetapi sangat diperlukan. Misalnya, bercinta, berumah tangga, bersahabat, beragama, berupacara, dan beribadah. Sungguh aneh apabila saya harus bercinta dengan istri saya atau bercengkerama dengan putra-putri saya secara praktis dan efisien. Tidak pada tempatnya apabila orang mengejar praktisme dan efisiensi di dalam berdoa atau bersahabat. Adalah suatu kewajaran bahwa dalam hidup manusia urusan-urusan yang praktis dan tidak praktis itu sama-sama penting kedudukannya. Ini karena pada hakikatnya manusia itu sendiri terdiri atas roh dan badan. Roh dan badan itu sama penting kedudukannya, sebab tanpa roh, manusia akan menjadi robot, dan tanpa badan, manusia akan menjadi hantu. Di dalam kebudayaan manusia, artinya di dalam usaha manusia untuk meningkatkan mutu hidupnya, urusan roh dan badan harus sama-sama mendapat perhatian yang besar. Ekonomi, politik, hukum, organisasi, dan birokrasi adalah urusan badan yang sama pentingnya dengan kesenian, agama, falsafah, dan hiburan yang merupakan urusan roh. Puisi dan drama adalah urusan roh. Keduanya tidak praktis dan tidak efisien. Tanpa puisi dan drama, manusia tidak akan mati dan kesehatan badannya akan baik-baik saja. Namun, tanpa puisi dan drama, masyarakat akan kekurangan kekayaan rohani. Di dalam kehidupan satu bangsa, prestis yang dihasilkan oleh penyair dan dramawan sering lebih panjang umurnya dibandingkan prestis sosial, politik, dan ekonominya. Kekayaan sosial, politik, dan ekonomi Yunani Purba, Prusia, Singasari, dan Majapahit sudah lama runtuh. Tetapi kejayaan puisi dan drama karya Sophocles, Henry Heine, Empu Sedah, dan Empu Prapanca masih bisa dirasakan dan dibuktikan sampai detik ini. Namun, harus diakui bahwa Sophocles, Henry Heine, Empu Sedah, dan juga Empu Prapanca hidup dan berkarya di dalam iklim kejayaan sosial, politik, dan ekonomi Yunani Purba, Prusia, Singasari, dan Majapahit. Di dalam masyarakat primitif, puisi dan drama mendapat tempat yang istimewa. Kebutuhan badan mereka masih sangat sederhana sehingga mereka mempunyai banyak waktu untuk mengelola kebutuhan roh. Puisi dan drama muncul sebagai keperluan upacara-upacara penting dalam hidup manusia, yaitu upacara-upacara kelahiran, turun tanah, berkhitan, menginjak usia dewasa, mengikir gigi, bertunangan, menikah, menanam, menuai, mendirikan rumah, masuk rumah, pindah rumah, mengubur mayat, dan sebagainya. Mantra, pantun, tembang, wayang, makyong, ludruk, ketoprak, arja, tari topeng, dan lain-lain erat hubungannya dengan hidup sehari-hari. Para penyair dan dramawan sangat fungsional dalam masyarakat. Mereka mempunyai kedudukan sebagai saman atau pawang. Di samping mempunyai kehidupan praktis yang rutin, sebagaimana anggota masyarakat lainnya,
mereka mempunyai pendapatan tambahan sebagai penyair dan dramawan yang belum tentu berwujud uang tetapi sangat memadai dalam kehidupan yang masih sederhana itu. Meskipun kebudayaan akhirnya berkembang maju selama alat berproduksi di dalam masyarakat masih terbatas pada teknologi prailmiah, para penyair dan dramawan masih mempunyai fungsi yang kuat di dalam upacara-upacara hidup manusia di masyarakat. Di dalam masyarakat serupa itu, para penyair dan dramawan selalu mudah mendapatkan patron atau pelindung-pelindung yang pada zaman Yunani purba disebut Maecenas. Para penyair dan dramawan itu dianggap mendatangkan martabat atau murwah bagi para pelindung atau Maecenas itu. Setelah cara berproduksi dan cara distribusi hasil produksi berkembang dan menggunakan mesin-mesin modern yang bahkan sudah mencapai otomatisasi dan komputerisasi, tuntutan praktis dan efisien di dalam hidup sehari-hari makin meningkat. Pembagian kerja di dalam masyarakat juga makin banyak ragamnya serta makin kompleks. Nilai dan arti waktu juga berubah. Jika dahulu waktu adalah proses, kini waktu adalah uang. Cara menghargai manusia berubah, yakni dengan melihat berapa banyak uang yang ia hasilkan dari penggunaan waktunya. Jadi, jika seseorang bekerja dengan keras untuk mencipta syair atau tari atau drama, tetapi tidak ada uang yang ia hasilkan, maka he is a burn. Waktu dan perhatian yang diberikan pada roh menjadi makin berkurang, sebab semuanya itu tidak praktis, tidak efisien, dan tidak menghasilkan uang. Maka kesenian dituntut untuk juga bersifat praktis, efisien, dan menghasilkan uang. Kebutuhan roh akan agama, kesenian, dan falsafah disederhanakan menjadi kebutuhan akan hiburan di tangan industri dan teknologi modern. Nightclub, bar, diskotik, dan klub karaoke menjelma menjadi tempat ibadah baru. Semua kesenian harus berfungsi sebagai hiburan untuk bisa menghasilkan uang. Pendangkalan terhadap kehidupan pun terjadi. Tigalah langit, satulah badan. Aku berdiri memeluk badan. Aku terkesima dengan badan. Betulkah roh telah mati? Apakah roh bisa mati dan sirna hanya karena industri dan teknologi? Ternyata tidak. Ternyata agama tidak bisa dihilangkan dari satu bangsa. Begitu juga kesenian dan filsafat. Tentu saja ada ulama dan pendeta yang diikuti orang banyak. Lihatlah betapa besar pengaruh resi-resi dari India di Amerika misalnya. Selalu saja muncul seniman-seniman yang tahan menderita dan akhirnya menjelma menjadi raksasa tanpa mengkompromikan seninya menjadi hiburan. Apabila masyarakat tidak memberikan iklim yang baik untuk kehidupan roh, maka roh manusia meraba-raba dalam gelap dengan ganja, heroin, alkohol, Russian roulette, atau speed driving. Tigalah langit, satulah sukma. Aku di laut mencari sukma. Aku mengembara cari sukma. Kini kita berada dalam zaman manusia mulai mengakui kepentingnya kehidupan rohani. Agama berkembang di mana-mana. Kesenian yang unggul tetap muncul dan dihargai. Ingat, berapa banyak jumlah hadiah seni yang prestisius yang ada di dunia ini. Seniman-seniman yang berjiwa lemah dan berwawasan sempit akan mudah berkata bahwa puisi telah mati dan drama telah berubah menjadi tontonan hiburan. Lalu mereka berkompromi dengan keadaan dan pada kenyataannya dunia industri sudah siap untuk mengindustrikan seni menjadi komoditas dagang yang praktis dan efisien.
Bentuk dan gaya seni terdiri atas berbagai ragam, dari yang realistis, impresionistis, ekspresionistis, surrealistis, bahkan yang abstrak sekalipun, tak ada yang ditolak. Semuanya bisa diperdagangkan sebagai bahasa iklan, propaganda praktis atau hiburan. Billboards, iklan untuk TV, kabaret, dan diskotek penuh dengan aneka ragam gaya dan bentuk seni. Yang perlu ditindas adalah isi seni. Isi seni tidak boleh terlalu jauh dari common sense dan sensasi badan. Renungan-renungan kehidupan yang terlalu falasafi diganti dengan komentar-komentar kehidupan yang witty saja. Wawasan hidup harus bersifat praktis, sebagaimana banyak terdapat dalam film-film action. Gambaran cinta kasih harus diungkap dengan seks dan erotika. Seniman-seniman yang berjiwa lemah tidak menolak pendangkalan isi seni semacam itu. Ekspresi batin diganti dengan ekspresi naluri. Kedalaman pikiran diganti dengan sensasi panca indera atau sekadar common sense. Namun, tidak kurang banyaknya seniman yang mempertahankan kedalaman pikiran dan batinnya. Dan akhirnya banyak pula yang bisa diterima sebagai raksasa kesenian. Pada dasarnya, di dalam masyarakat memang ada keperluan akan pikiran dan batin itu. Selalu saja ada lembaga negara atau swasta yang bersedia membiayai opera, orkes simfoni, musik klasik, balet, pementasan drama tinggi, dan pembacaan puisi yang tidak pernah mendatangkan laba. Pusat-pusat kesenian yang tidak mendatangkan laba pun juga dikelola orang-orang di mana-mana. Namun, pada zaman sekarang, seniman-seniman yang serius juga perlu menyadari bahwa mereka harus pandai-pandai menentukan harga uang untuk kesenian yang dihasilkan. Memang ia tidak mencipta untuk suatu komoditas dagang, tetapi apabila karya itu sudah jadi, ia tidak boleh ragu-ragu untuk menetapkan harga uang dari seninya itu. Jika bukan ia sendiri yang menetapkan harga kelayakannya, orang lain tak ada yang melakukannya, sebab masyarakat yang modern dewasa ini bersikap sebagai penalu terhadap seniman-seniman. Mereka maunya mempunyai seniman-seniman yang bisa dibanggakan dan dinikmati, tetapi mereka enggan memberi harga ekonomi kepada karya para seniman. Seolah-olah mereka tak tahu bahwa para seniman juga harus membayar rekening listrik, ongkos pengobatan, uang sekolah anaknya, sewa rumah, dan ongkos kehidupan wajar dari manusia biasa. Cadas banget nih tulisan. Respect buat Rendra. Saya tunggu komentar dari Anda. Di sini di Gajah Sastra. Kita berdua
lengkingnya memesan rasa lapar yang asing itu. Kita berdua saja duduk, aku memesan hilangan panjang dan bunga rumput. Kau entah memesan apa, aku memesan batu di tengah sungai terjal yang deras. Kau entah memesan apa, tapi kita berdua saja duduk. Aku memesan rasa sakit yang tak putus dan nyaring lengkingnya memesan rasa lapar yang asing itu. Gerhana di tepi sungai matamu, karya Hana Francisca.
melukai dirimu. Bersama pasir yang medasi di kedalaman diikan beku. Burung yang terbang pulang ke rahim sunyi. Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Mau kesempatan emas? Ini dia kesempatan emas untuk warga Kota Pekalongan. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan kembali membuka program pelatihan keterampilan kerja yang bersumber dari DPHCAT tahun anggaran 2025. Pelatihan tersedia di berbagai tempat di BLK. Dengan 15 kejuruan selama 30 hari, masing-masing kejuruan bisa diikuti 16 peserta. Di BLK Komunitas untuk 16 peserta. Juga dibuka di LPKS untuk 16 peserta per kejuruan selama 20 hari. Serta pelatihan khusus bagi buruh rokok di PT Urip Sugiarto atau MPS. Tunggu dulu. Selain pelatihan, kamu juga bisa dapatkan tas ransel, tote bag, modul, kemeja, konsumsi, serta uang transport. Info lengkap bisa kamu cek di Instagram @dinperinaker_Kota Pekalongan. Melalui
pelatihan kerja, kita wujudkan masyarakat yang terampil, produktif, dan kompeten. Anak sekarang tuh kalau ngomongin liburan apa sih Mas? Healing ya. Healing. Nah itu kita perlu bedain dulu tuh. Sebenarnya liburan sama healing tuh sama apa beda? Oke, nah itu dia. Ketika di luar itu biaya itu naik, tetapi kita masih melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja, sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya, artinya kita sudah terjebak ke dalam zona nyaman. Jadi kan sebenarnya banyak pikiran-pikiran yang hati-hati loh, kita bisa terjebak di pikiran itu. Padahal pikiran itu tidak membantu kita dalam keseharian. Tidak hanya sekedar anak kita mamanya keterlambatan bicara kemudian kita anggap sepele, jangan. Tapi apakah ada faktor-faktor lain yang menyertai dalam proses tumbuh kembangnya? Siapa sih yang gak ingin menjalani hidup yang membahagiakan? Tentu siapapun akan sangat mendambakannya. Makanya, supaya hidup Anda makin bahagia dan bermakna, simak obrolan seputar Anda dan keluarga setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Anda dan keluarga, karena keluarga begitu berharga. Punya karya puisi, cerpen, atau esai, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan kita bangun peradaban, dengan teknologi kita bangun kemajuan, dan dengan sastra kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Anda masih menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, dua esai karya W.S. Rendra sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Apa tanggapan Anda dan bagaimana Anda akan menyikapi ini? Saya kira memang tepat lah kiranya Rendra kita anggap, bukan kita anggap lagi, tetap kita posisikan sebagai seorang pemikir yang komprehensif ya, menyeluruh. Beliau memberikan gagasan-gagasan yang saya kira nggak sebatas pada hal-hal yang sifatnya sangat sempit ya, tetapi beliau mencoba mendalam dan luas. Seperti pada esai yang kedua, Kedudukan Seni, apa yang disampaikan oleh beliau sebenarnya sangat relevan hari ini, bahwa kehidupan kita saat ini ya, dengan kemajuan teknologi dan segala macam perangkapnya, saya tidak akan mengatakan perangkat tapi lebih pada perangkap, dengan perangkap modernitasnya, kita akhirnya tersiok-siok di dalam membuat ataupun memberikan asupan yang berkualitas kepada kehidupan roh. Kita menjadi lupa bahwa yang kita kejar hanya pada hal-hal yang sifatnya sangat materialistis, berupa fisik semata, sementara kekayaan rohani
itu kita lupakan. Agama yang kita laksanakan boleh jadi sebatas bagaimana kita memelihara kebutuhan badaniah, tapi rohaniahnya bisa jadi kita lepas dari situ, ya kan? Apalagi kalau kita coba perhatikan fenomena yang terjadi belakangan. Banyak sekali gagasan-gagasan ataupun obrolan-obrolan seputar agama, filsafat dan lain sebagainya. Lebih pada kemudian membangun pada terminologi yang traumatik, membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi dicekam oleh keadaan, tetapi kita tidak tahu keadaan yang mana yang mencekam kita. Apakah kita takut mati, ataukah kita takut masuk ke neraka, atau bagaimana? Sementara agama bukan hanya di situ, tatarannya tidak di situ gitu loh. Tidak cukup hanya di situ. Kalau kita masih takut mati atau kita masih takut masuk ke neraka, itu kan kita menggambarkan derita yang kita akan kita rasakan fisik semata gitu loh. Itu. Tapi itulah, kita lupa untuk menghayati semua sisi kehidupan kita, karena kita dituntut untuk menjadi praktis, efisien, ya, tapi tidak efektif, tapi tidak masuk ke wilayah yang terdalam dari diri manusia itu sendiri. Makanya mari kita renungkan bersama apa yang terbaik untuk kita di kemudian hari. Saya Ribut Tamani pamit undur diri dari Koja Sastra. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita ketemu nanti malam pukul 10 di Rehat Malam. Satu persembahan terakhir, Lea Simanjutak featuring Rainier Raffi Reino featuring Ananda Sukarlan. Sebuah musikalisasi puisi karya Sapardi Djoko Damono dalam Doaku. Bye bye. Terima kasih. Salam sastra. Salam budaya. Semalaman tak memejamkan mata, yang meluas bening siap menerima cahaya pertama, yang melengking hening karena akan suara-suara. Ketika matahari mengambang tenang di atas kepala, dalam doaku kau menjelma pucuk-pucuk cemara yang hijau senantiasa, yang tak henti-hentinya mengajukan pertanyaan muskil kepada angin yang mendesau entah dari mana.
Dalam doaku sore ini, kau menjelma seekor burung gereja yang mengibas-ngibaskan bulunya dalam gerimis, yang hinggap di ranting dan menggugurkan bulu-bulu bunga jambu, yang tiba-tiba gelisah dan terbang, lalu hinggap di dahan mangga.